Oke, teman-teman selamat pagi ya. Karena kuliah juga ada yang siang, tapi saya sebut aja selamat pagi. Ini saya melanjutkan mata kuliah komunikasi kontemporer kita. Dan saat ini saya diberi kesempatan untuk memberikan teman-teman mata kuliah komunikasi politik. Nah, pertemuan kali ini ada dua hal yang kita ingin bahas. Pertama tentang seluruh mata kuliah yang kita mau berikan seperti apa yang akan saya jelaskan. Lalu kedua nanti kita bicara tentang perkembangan komunikasi politik. Jadi ada dua hal yang akan kita bicarakan. Nah, untuk yang pertemuan pertama yang sebenarnya kalau kita lihat mata kuliah ini dulu kan tersendiri komunikasi politik, tapi kemudian digabung. Jadi kita akan bertemu 5 kali pertemuan. Ya teman-teman, padahal ada 11 materi nanti yang akan saya sampaikan. Nah intinya begini teman-teman, kalau kita bicara komunikasi politik tentu kita tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip bagaimana komunikasi itu berjalan. Atau dalam istilahnya Laswell itu, kalau kita bicara komunikasi maka kita bicara tentang sumber. Sumber-sumbernya dari mana gitu kan. Sumber itu merupakan gagasan, pemikiran, kesan, yang kemudian dalam konteks komunikasi politik, gagasan, pemikiran atau kesan itu yang kemudian terkait dengan kekuasaan. Jadi kalau kita membaca atau kita melihat atau kita mendengar bagaimana gagasan yang muncul, pemikiran yang muncul, kesan-kesan yang muncul, misalnya dalam banyak hal, contoh misalnya kalau saya beri pemahaman kepada teman-teman seperti misalnya Bapak Habib Rizik Syihab gitu ya. Itu kan menjadi bahan pembicaraan gitu, menarik. Mengapa kemudian menarik? Kemampuan komunikasi Habib Rizik Syihab ini menarik sekali karena dia mampu membangun gagasan, pemikiran atau kesan tentang kekuasaan. Nah, kita bisa melihat atau kita bisa mendiskusikan diskusi ini dalam konteks bagaimana komunikasi itu dijalankan dalam perspektif politik. Itu yang pertama teman-teman. Nah, lalu kemudian kalau kita lanjutkan dari proses komunikasi, itu setelah ada sumber tentu kemudian sumber itu disampaikan, lalu ditangkap atau diterjemahkan, atau dalam istilah dalam istilah komunikasi itu ada simbol-simbol yang muncul. Nah, simbol-simbol ini yang diterjemahkan, misalnya saya kasih contoh tadi, misalnya Pak Habib Rizik Syihab misalnya dia selalu menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan bagaimana gagasan dan pemikiran dia tentang kesan atau pengaruh atau otoritas yang dia miliki. Misalnya katakanlah simbol-simbol itu menggunakan namanya istilahnya agama. Nah, itu yang dimainkan teman-teman. Jadi kalau kita lihat berikutnya, kemudian itu disampaikan atau dikirimkan sebagai berita kepada penerima. Jadi teman-teman media sosial kemudian menarik. Karenanya kajian-kajian komunikasi politik menjadi menarik. Setiap event yang namanya komunikasi politik dalam konsep Habib Rizik misalnya itu sangat menarik di media sosial. Lalu kemudian ditangkap oleh penerima pesan itu, kemudian diterjemahkan dengan berbagai ragam perspektif. Jadi kalau kita lihat pesan yang muncul di media sosial dari sisi pemerintah tentu berbeda. Dari sisi pendukung Habib Rizik mungkin juga berbeda. Dari sisi yang lain, Nah, itu yang kemudian mengapa kita mempelajari tentang komunikasi politik. Jadi kita diberi pengetahuan bagaimana analisis proses-proses komunikasi yang tentu berdampak pada politik. Tentu dengan titik berat pada sudut pandang komunikasi. Itu tujuan besar dari mata kuliah kita teman-teman. Jadi saya berharap dengan 5 kali pertemuan teman-teman bisa memahamilah pengetahuan, ada dasar pengetahuan Anda untuk bagaimana mempelajari atau melakukan analisis tentang proses-proses komunikasi yang tentu berdampak secara politik atau yang terkait dengan kekuasaan, pengaruh dan otoritas. Itu tujuan besar dari materi kita tentang komunikasi politik. Nanti teman-teman teman-teman bisa lihat di PowerPoint bagaimana alur 1 sampai 6 ini di dalam proses-proses komunikasi itu kita akan membaca dalam konteks politik. Itu pertama. Lalu yang kedua teman-teman, kalau kita membuat dalam peta misalnya, tentu kalau kita bicara secara teoritik, komunikasi politik tentu tergantung pada apa yang disebut dengan ada encoding, ada decoding, itu tentu. Lalu juga ada noise. Jadi menarik misalnya kalau kita lihat di media sosial terkait dengan misalnya karena Habib
Habib Rizik ini menjadi media yang penting ya, yang menjadi sorotan media, itu ternyata banyak noise yang muncul. Jadi banyak stigma, banyak prasangka yang kemudian muncul. Sehingga itu yang kemudian kita harus diskusikan di dalam proses-proses komunikasi politik, apa yang disebut dengan pertukaran makna. Nah, tujuan kita adalah kita melihat bagaimana komunikasi politik membangun apa yang disebut dengan share meaning, pertukaran makna. Jadi gagasan memunculkan gagasan dan sebaliknya, terus-menerus pada akhirnya akan memunculkan, nanti kita akan diskusikan pada materi terakhir apa yang disebut dengan opini publik. Itu proses yang kita akan diskusikan, teman-teman. Jadi kerangka pikirnya seperti itu. Jadi ini di PowerPoint saya jelaskan, ini ada kerangka pikir yang kita bangun. Jadi teman-teman bisa melihat. Jadi bagaimana pesan itu disampaikan lewat media, kemudian bagaimana pesan itu menjadi decoding, kemudian bagaimana latar belakang pengalaman sebelumnya seperti apa, itu penting. Jadi kalau kita lihat Habib Rizik ini punya pengalaman yang menarik sebelumnya. Tentu kalau kita lihat sejarah beliau, sampai akhirnya beliau kemudian menjadi dalam tanda kutip secara komunikasi politik, dia sangat berpengaruh di Indonesia misalnya. Itu menarik, teman-teman. Nah, kerangka pikirnya nanti lihat di PowerPoint. Nah, kita akan punya pembahasan itu ada 9. Sebenarnya ada 11, saya batasi aja 9, nanti kita akan atur. Kalau 11 itu berarti kita akan tatap muka pertama ini, pengantar. Kemudian ada, nanti kita akan bicara perkembangan komunikasi politik. Itu ada 2 hal yang saya anggap itu bukan materi inti, tapi sebagai pengantar. Ada 9 yang menjadi materi inti. Jadi nanti materi pertama kita akan bicara tentang apa itu konsep dasar komunikasi politik. Kemudian kita akan bicara yang kedua tentang model komunikasi politik. Lalu yang ketiga kita akan bicara proses komunikasi politik. Lalu yang keempat kita akan bicara komunikator politik. Lalu yang kelima kita akan bicara tentang pembicaraan politik. Lalu yang keenam kita akan bicara saluran komunikasi politik. Ketujuh kita akan bicara praktek-praktek komunikasi politik. Lalu ke-8 kita bicara tentang efek komunikasi politik. Lalu 9 kita akan bicara tentang opini publik. Nah, teman-teman, jadi kalau saya lihat dengan proses-proses komunikasi politik, misalnya konsep itu tentu konsep dasar komunikasi politik pasti terkait dengan gagasan, pemikiran atau kesan di dalam proses komunikasi politik. Kalau model proses komunikator pembicaraan itu tentu bagaimana itu disampaikan atau dikirimkan pesan itu kepada penerima. Nah, kita akan bicara pada model proses komunikasi, siapa yang berbicara, apa konteks pembicaranya, salurannya di mana, bagaimana praktek-praktek yang mereka lakukan. Lalu yang keempat misalnya penerima menangkap kata-kata atau menerjemahkan, itu terkait dengan efek komunikasi politik. Dan yang terakhir adalah opini publik. Itu biasanya dalam proses komunikasi politik itu dikaitkan dengan bagaimana umpan balik. Jadi opini publik itu disengaja diberikan untuk memperoleh umpan balik. Nah, kita akan kuliah seperti itu, teman-teman. Nanti lengkapnya teman-teman bisa lihat di slide yang nanti teman-teman akan melihatnya secara menyeluruh. Jadi kalau kita ngomong komunikator politik misalnya, maka ruang lingkup kita apa? Kita tentu akan bicara politikus, para profesional yang terlibat, misalnya para pakar sebagai penasihat politik, misalnya seperti itu. Ada aktivis yang kemudian biasanya melakukan gerakan-gerakan perlawanan secara politis, itu kita bicara, oh itulah yang disebut dengan komunikator politik. Jadi kita akan diskusikan juga apa yang dimaksud dengan komunikator politik. Itu berarti yang menjadi sumber atau orang yang menyampaikan pesan. Lalu yang berikutnya kita akan bicara pesan politik. Tentu pembicaranya seperti apa di dalam pesan itu. Nah, saya katakan tadi, kalau dalam konteks komunikasi politik, tentu pesan politik yang muncul adalah pesan-pesan terkait dengan kekuasaan, pesan-pesan terkait dengan pengaruh, pesan-pesan yang terkait dengan otoritas karena dia diberi kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Itu jenis pembicaraan dalam konteks pesan politik. Tapi yang menarik juga pesan politik itu terlihat juga pada sifat pembicaraannya. Nah, biasanya kita bisa melihat kalau bagaimana komunikator politik itu menyampaikan pesan. Tentu dengan gaya simbolik, bahasanya seperti apa. Biasanya juga dia menggunakan semiotika yang menarik, jadi dia bisa bermain dengan dengan gaya, dengan style. Itu kita biasanya menggunakan analisis misalnya semiotika untuk membaca apa sifat pembicaraannya. Dan terakhir biasanya sifat-sifat pembicaraannya sangat pragmatis. Intinya dia tidak berpikir dampak, tapi dia ngomong saja karena dia butuh bagaimana meyakinkan orang yang
akan memilih dia, misalnya seperti itu, bahwa dia akan bisa menjanjikan apa yang dia janjikan. Itu sangat pragmatis. Jadi pengalaman saya misalnya pesan-pesan politik, kalau saya pernah menemani seorang wali kota sebagai staf ahlinya misalnya, itu pesan-pesan pragmatis sangat penting saya sampaikan kepada seorang kepala daerah seperti wali kota. Karena itu untuk meyakinkan dia, kebijakan dia bisa dijalankan. Nah, soal pragmatisme ini menarik dalam kajian-kajian komunikasi politik terkait dengan pesan politik. Lalu kalau kita ngomong praktek-praktek komunikasi politik, teman-teman, tentu kita akan bicara, kita akan bicara tentang praktek propaganda, praktek-praktek terkait public relation, praktek-praktek bagaimana permainan atau retorika, ya. Lalu juga praktek-praktek komunikasi politik terkait dengan kampanye. Nah itu kalau kita sebagai pakar ilmu komunikasi, nah kita akan bermain pada level ini kalau kita diminta misalnya menjadi salah satu penasehat untuk tim sukses seorang kepala daerah. Itu model-model propagandanya seperti apa. Nah kita pelajari di dalam lingkup komunikasi politik. Lalu ada yang menarik teman-teman, bagaimana membangun persuasi politik, jadi membangun kepercayaan ya. Jadi seorang ahli komunikasi politik misalnya, dia harus bisa membaca atau membentuk kira-kira respon yang seperti apa, stimulus seperti apa yang dia inginkan kepada yang mendengar pesan yang disampaikan. Itu mesti dirancang. Pengalaman kami sebagai anggota tim sukses misalnya, itu merancang. Stimulusnya seperti apa, sampai kita merancang uang pun menjadi stimulus kalau memang itu kita harus lakukan. Tapi bagaimana membangun komunikasi bahwa dengan uang sedikit ini kita akan menjanjikan, dan kalau you memilih you akan mendapatkan banyak. Itu adalah bentuk-bentuk yang kita rancang tentang konteks stimulus respon. Lalu yang lain juga kita selalu menanamkan, kalau kita lihat dalam rangka mempersuasi politik, itu bagaimana kognitif masyarakat itu dirubah, bahwa memang figur kita ini adalah figur yang memang bisa diketahui banyak oleh mereka. Jadi kita harus membangun model persuasi politik yang mampu membangun kognitif dari yang nanti mendengar kalau kita bicara sebagai tim sukses yang namanya calon kepala daerah misalnya seperti itu. Yang lain juga kita ingin mempersuasi bahwa motivasi dari kepala daerah yang kita usung ini betul-betul mampu untuk kepentingan rakyat. Nah, hal-hal itu yang kita akan bicara tentang persuasi politik. Lalu yang lain juga kita punya bahasan terkait dengan media komunikasi. Ini tentu kita bicara pers, media massa, pemilu, sekarang lagi media sosial dan sebagainya, kita akan membicarakan itu. Lalu namanya halayak komunikasi politik tentu massa dan publik. Lalu kalau kita bicara efek komunikasi, kita bicara langsung dan tidak langsung. Lalu kalau kita bicara opini publik, kita akan bicara tentang pendapat umum. Nah itu ruang lingkup yang kita akan bicarakan. Sehingga harapan saya dalam 5 kali pertemuan ini, ya, nanti ada pengantar, oke. Semoga nanti kita akan memahami apa itu komunikasi politik. Berikutnya itu pertemuan pertama. Lalu pertemuan kedua kita akan bicara tentang model komunikasi politik, proses komunikasi politik, dan komunikator politik. Jadi ada 3 materi pada materi kedua. Nah, nanti saya berharap akan meringkas semua materi teman-teman supaya cukup efektif. Lalu pertemuan ketiga, kita akan bicara tentang pembicaraan politik, saluran komunikasi politik, lalu praktek komunikasi politik, itu pertemuan ketiga. Lalu pertemuan keempat, kita akan bicara media massa, efek komunikasi politik, dan opini publik. Nah ini ada 4 kali pertemuan, dan saya menyisakan 1 kali pertemuan untuk tugas. Nanti kita lihat kalau memang masih kurang, nanti di pertemuan kelima, apakah tugas ataukah nanti ada materi yang memang harus ditambah, kita akan tambah. Jadi saya ada kasih spelling waktu 1 kali pertemuan, itu berarti kita kuliah kapan berakhir ya? Desember ini tanggal berapa nih? Mungkinkah ya pertemuan saya mungkin 5 kali ya? Saya tidak tahu. Mungkin ya. Nah ini teman-teman yang lagi shooting saya ini, saya bertanya mungkin 5 kali, kalau mungkin 5 kali, ya kita akan jalani, tapi kayaknya hanya 4 kali deh, 1 bulan ke depan. Ini soalnya sudah tanggal berapa nih? 16 ya? 18 ya, berarti praktis saya hanya 1 bulan efektif. Karena Desember pertengahan kita selesai kuliah kah? Desember pertengahan ya kita selesai kuliah, berarti praktis ya 4 kali pertemuan lah. Saya pikir kalau kita mau paksa nanti, kita akan lihat perjalanan program kita. Jadi itu teman-teman, nah ini nanti saya minta respon dari teman-teman. Jadi waktu kuliah, monggo kalau ada yang bertanya,
Jadi saya tidak akan bicara banyak lagi di kuliah, tapi kita mendiskusikan saja sehingga kuliah kita sangat efektif. Silakan nanti bertanya, saya berikan kesempatan. Sementara itu dulu yang saya ingin sampaikan, saya akan lanjutkan pada materi berikutnya. Oke? Tunggu materi berikutnya kita lanjut. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut ya pembahasan kita. Nah, materi kedua nih Om Ray ingin memberikan penjelasan tentang apa itu pengertian, apa itu perkembangan, apa yang menjadi bidang kajian, lalu apa yang menjadi metode, dan yang terakhir apa yang menjadi pendekatan dalam komunikasi politik. Berarti ada 4 hal yang penting: pengertian, perkembangan, bidang kajian, metode, dan pendekatan. Berarti ada 5 hal. Nah, kita akan bahas satu-satu teman-teman, ini hanya secara singkat. Nah, saya kira buku-buku tentang komunikasi politik banyak, jadi silakan teman-teman bisa membaca juga, mencari literatur yang lain. Tapi paling tidak saya memberikan poin-poin penting untuk menjadi diskusi kita kalau memang kita akan mendiskusikan tentang pengertian, perkembangan, bidang kajian, metode, dan pendekatan dalam komunikasi politik. Oke, saya mulai dengan pengertian teman-teman. Ada banyak pengertian. Tapi biasanya orang memahami komunikasi politik itu dianalisis lewat pesan politik. Catat, komunikasi politik itu biasanya dilakukan lewat pesan politik. Yang dilakukan oleh komunikator dalam hal ini tentu elit politik kepada komunikan dalam hal ini yang nanti memilih. Oke. Dengan tujuan-tujuan tertentu. Misalnya tujuan-tujuan itu adalah menerima kebijakan atau menerima perilaku yang dikehendaki. Ya. Kadang-kadang bisa berlawanan, bisa berbeda, tetapi intinya adalah komunikasi politik itu dilakukan atau dipahami lewat pesan-pesan politik yang disampaikan oleh elit politik yang menjadi komunikator kepada komunikan yang menjadi calon pemilih atau yang menjadi pendukung bagi seorang yang namanya elit politik. Itu biasanya pengertian umum tentang komunikasi politik. Tapi ada yang menarik juga teman-teman. Kalau kita bicara pengertian komunikasi politik tentu ada konsekuensi. Nah biasanya konsekuensi itu berlaku di dalam sistem politik. Nah teman-teman tentunya sudah pernah belajar tentang pengantar ilmu politik. Karena ada sistem politik. Jadi kalau sistem politik itu berarti ada masukan, ada proses, ada keluaran. Jadi ada input, ada proses, ada output. Nah kalau di komunikasi ada pesan, kemudian proses ini masuk lewat media, kemudian outputnya adalah pesan itu tersampaikan. Kalau dia balik lagi berarti ada feedback. Nah nah biasanya teman-teman kalau kita bicara konsekuensi dari pengertian komunikasi politik itu berhubungan dengan pertukaran simbol. Jadi teman-teman yang namanya komunikasi politik itu sangat syarat dengan pertukaran simbol. Jadi misalnya dalam konteks Indonesia kekinian itu simbol-simbol yang dipakai atau katakanlah pesan-pesan yang dipakai itu biasanya dalam tanda kutip minta maaf itu pasti berbasis pada ideologi keagamaan tertentu misalnya. Orang mulai bicara tentang misalnya mayoritas minoritas itu adalah bentuk dari simbol atau pesan-pesan yang memang sengaja dibentuk ya. Nah, akibatnya adalah dia memiliki konsekuensi dalam sistem politik kita. Jadi kemudian ideologi dipertanyakan, Pancasila dipertanyakan, itu adalah bentuk bagaimana komunikasi politik itu kita mempelajari sebagai sebuah konsekuensi dari pesan-pesan atau simbol-simbol yang dimainkan. Sehingga teman-teman sekarang kalau kita lihat fungsi sistem politik kita nih, mengarah kemana, orang semua akan bertanya, apakah kita masih menjadi Indonesia? Kalau kita menjadi Indonesia maka kita tetap berbicara Pancasila gitu kan. Nah itu simbol-simbol itu dimainkan dalam pengertian komunikasi politik. Oleh karena itu teman-teman, kegiatan komunikasi yang dianggap politik misalnya tentu mempunyai konsekuensi terhadap potensi yang sebenarnya sangat mempengaruhi sistem politik. Jadi kalau kita lihat sekarang, misalnya tadi saya cerita tentang Habib Rizik misalnya, Habib Rizik Sihab, saya agak susah menyebutnya, itu HRS ini sangat-sangat ketat, kental dengan pertukaran simbol. Sangat ketat memainkan dalam sistem politik Indonesia. Jadi bisa membayangkan kalau
Panglima TNI mengatakan Habib Rizik itu kan juga kan orang biasa. Kenapa kok kita menyusahkan gitu ya? Tetapi karena dia punya kekuatan untuk mempengaruhi fungsi-fungsi di dalam sistem politik Indonesia. Karena partai-partai politik yang berbasis misalnya katakanlah PKS sangat-sangat memberikan ruang kepada HRS untuk bagaimana dia bisa main di dalam fungsi-fungsi sistem politik. Jadi ya itu yang terjadi teman-teman. Nah, kita bisa mendiskusikan lebih mendalam tentang pengertian komunikasi politik karena pada akhirnya teman-teman semua yang terjadi akibat dari komunikasi politik merubah perilaku kita. Dulu kita tidak terlalu susah ya, misalnya yang namanya selamat hari Natal itu sesuatu yang biasa ya. Sekarang selamat hari Natal itu sesuatu yang tidak biasa. Saya tidak tahu apa yang salah dengan selamat itu. Tapi adalah karena itu terjadi karena proses komunikasi politik. Jadi dia mampu mempengaruhi semua sistem politik yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu tugas kita, orang yang memahami komunikasi politik, kita harus belajar sampai di sana. Ada apa sesungguhnya? Nah, kalau seorang yang saya katakan tadi mendesain satu proses komunikasi politik untuk kepentingan elit politik, itu tugas Anda ya berbicara seperti itu. Memainkan simbol, ya, memainkan beberapa konsekuensi politik sehingga bisa mampu mempengaruhi sistem politik, ya. Itu yang menarik teman-teman. Itu tentang pengertian. Lalu yang lain kita bicara tentang latar belakang komunikasi politik teman-teman. Awalnya memang komunikasi politik ini dipandang hanya satu ilmu sebenarnya. Tapi sebenarnya tidak. Ini kan dia baru muncul tahun 50-an nih komunikasi politik ini. Ya, yang kemudian dipertegas oleh Eldersveld dan Jonovich ini menarik. Tapi awalnya sebenarnya bicara komunikasi politik tidak lepas dari bukunya Retorik dari filsuf Aristoteles. Jadi retorik itu menarik. Jadi retorik itu kan bagaimana orang kemudian bermain kata-kata, memainkan dinamika kata-kata, berretorik gitu ya, untuk bisa meyakinkan para pendengarnya dan mampu mempengaruhi para pendengarnya sehingga memunculkan gerakan persuasif tertentu. Lalu kadang-kadang karena terpersuasif, dia melakukan apapun dengan segala cara. Anda bisa membayangkan misalnya kasus, minta maaf, misalnya penjemputan Habib Rizik itu kan, kalau kita lihat itu kan protokol kesehatan tidak mungkin ya. Tapi bagaimana kemampuan dia melakukan retorika dengan simbol-simbol agama mampu mempengaruhi pendukungnya. Sehingga nggak perlu lagi yang namanya, emangnya gua pikirin itu yang namanya corona gitu kan. Mari aja datang. Itu sampai tidak lagi berpikir akibat itu. Ya karena memang kemampuan Rizik membangun retorika. Menggunakan simbol-simbol agama untuk menarik para pendukungnya. Anda bisa membayangkan dari pentaburan sampai itu lapangan udara internasional itu mereka jalan kaki. Dan itu satu kebahagiaan menurut mereka kan. Nah ini kan ini yang oleh Aristoteles menjadi menarik. Ini retorik ini merupakan awal dari bagaimana komunikasi politik itu berkembang. Kemudian tentu dia berkembang ya. Jadi kalau kita lihat kasusnya penjemputan itu kemudian sekarang berkembang macam-macam pendapat gitu ya. Sampai pemerintah pun ikut berpendapat gitu kan, kiri kanan. Tapi itulah teman-teman, bagaimana yang namanya komunikasi politik mampu mempengaruhi orang yang mendengar. Sehingga kalau Mas Effendi bilang, itu tokoh politik misalnya, ilmuwan politik mengatakan, kalau orang sudah terpengaruh itu apapun dia lakukan tanpa dia memikirkan apapun. Segalanya halal buat dia. Walaupun kadang-kadang itu bisa merugikan orang lain. Misalnya dalam kasus kemarinnya. Itu kalau kena saja satu orang positif di penjemputan Habib Rizik itu Anda bisa bayangkan Jakarta jadi apa itu yang namanya corona itu kan. Ya, tapi ya kenyataannya itu bisa terjadi, dia menghalalkan segala cara. Padahal kita berpikir itu sesuatu yang kadang-kadang apa sih yang penting sehingga kita harus melakukan hal-hal seperti itu karena akan mengorbankan banyak orang. Tapi karena kemampuan retorik dari Habib Rizik misalnya itu menjadi menarik. Nah itu kajian-kajian menarik dalam komunikasi politik teman-teman. Karena kalau kita lihat perkembangan dari komunikasi politik tentu biasanya orang melihat komunikator menjadi penting. Nah jadi ilmu komunikasi politik sekarang menjadi terbalik ya. Dulu komunikator tidak menjadi penting. Kita dulu menganggap komunikator tidak penting karena itu pendekatan yang lama ya, tradisional kita katakan. Sekarang ternyata tidak.
walaupun yang namanya media sosial cukup kuat, tapi saya masih berkeyakinan dalam konteks Indonesia ini komunikator menjadi penting. Jadi kenapa dia penting? Karena memang kalau kita lihat pendekatan-pendekatan tradisional, itu kemampuan orator itu menentukan, ya. Itu yang dikatakan Aristoteles, kemampuan orator sangat menentukan bagaimana retorika itu terjadi. Sehingga kalau kita berbicara dari perspektif Aristoteles tentang retorika misalnya, itu menjadi hal yang menarik. Nah itu sebenarnya pendekatan tradisional, tetapi saya lihat di Indonesia masih menarik ya. Masih menjadi bagian penting-pentingnya yang namanya seorang komunikator. Pendekatan ini kemudian berkembang yang sekarang kita lihat misalnya pendekatan dalam perspektif eksperiensial. Jadi fokusnya tidak hanya komunikator, juga audien. Ternyata audien itu menanggapi beragam ya. Jadi dalam konteks kelompok-kelompok pendukung, saya kira pendekatan-pendekatan tradisional dengan melihat komunikator menjadi penting. Tapi kalau kita lihat di luar dari tidak hanya pendukung, maka pendekatan eksperiensial menjadi penting. Jadi selain komunikator juga audiens menjadi penting. Jadi kita harus melihat audiensnya seperti apa, settingnya seperti apa. Nah, itu pendekatan-pendekatan lebih kepada eksperiensial itu lebih kepada riset-riset kita untuk melihat lebih mendalam. Jadi kita kupas. Jadi di dalam komunikasi politik itu ternyata bukan hanya komunikator, tapi audiens yang menerima pesan. Kemudian setting yang dikembangkan seperti apa. Lalu proses pembahasannya seperti apa yang dikelola. Sehingga kita bisa memahami retorika apa yang terjadi. Nah oleh karena itu teman-teman, kalau kita lihat perkembangan yang terakhir, pendekatan-pendekatan formal dalam komunikasi politik itu tidak menjadi penting. Itu yang pendekatan-pendekatan dalam perspektif eksperiensial. Tetapi pendekatan-pendekatan yang tidak formal yang kemudian menarik. Jadi diskusi-diskusi informal itu kemudian menjadi sesuatu yang menarik dalam konteks perkembangan komunikasi politik. Jadi orang bilang lobby-lobby di luar pertemuan itu menentukan keputusan. Itu yang kemudian disebut dengan pendekatan perspektif eksperiensial. Kemudian pendekatan-pendekatan dalam perkembangan komunikasi politik juga istilahnya muncul namanya pendekatan new rhetoric ya. Jadi sekarang yang kita lakukan sekarang adalah new rhetoric. Jadi bukan orang berbicara tapi bermain simbol. Jadi ini berada pada antara pendekatan tradisional sama pendekatan eksperiensial. Ini kemudian melahirkan pendekatan new rhetoric. Kemudian kita menganalisisnya pakai teori namanya konstruktivisme. Itu seperti apa? Bagaimana kemudian mereka mengkonstruk. Nah, ini menarik analisis kita teman-teman. Jadi kalau kita lihat misalnya kasus Habib Rizik, itu pendekatan tradisional kita lihat dia sebagai seorang komunikator, dia sebagai seorang yang mampu membangun retorika. Dia menjadi orator yang sangat baik, ya. Itu pendekatan yang tradisional. Tapi kita lihat pendekatan yang perspektif eksperiensial, ternyata kita juga harus mengkaji, dia bukan hanya oratornya, tetapi bagaimana dia mampu mempengaruhi, bagaimana setting oleh tim, misalkan tim FPI untuk memainkan media massa itu. Sehingga betul-betul Habib Rizik ini bisa menjadi sesuatu kekuatan dalam komunikasi politik. Lalu pendekatan yang terakhir yang muncul misalnya new rhetoric itu kemudian kita akan membaca lebih lanjut, bagaimana kemudian orang mengkonstruksikan ya situasi yang terjadi sekarang. Sehingga dengan adanya konstruk itu memunculkan ada yang namanya gerakan-gerakan politik, ya, gerakan-gerakan yang sengaja untuk katakanlah orang bilang mungkin cenderung anarkis. Sehingga ada 3 pendekatan penting terkait dengan arah perkembangan komunikasi politik. Jadi tradisional, eksperiensial, dan new rhetoric. Nah teman-teman silakan, ini perspektif ini silakan, Anda bisa menggunakan apapun. Tapi biasanya orang lebih suka menggunakan pendekatan, kalau saya karena orang sosiologi, saya lebih suka menggunakan pendekatan new rhetoric. Jadi silakan orang melakukan apapun, tetapi yang saya mau analisa adalah bagaimana kemudian pesan ini dikonstruksikan oleh, katakanlah oleh penerima pesan itu. Dalam hal ini misalnya, kalau kita bicara pemilihan kepala daerah, misalnya saya sebagai tim sukses, yang saya bayangkan adalah bagaimana saya mengkonstruksikan pesan itu, sehingga masyarakat ini mau menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh calon yang saya dukung melalui visi misinya dan dia bisa menerima. Harapannya adalah dia bisa mencoblos. Nah itu bagi saya kalau orang sosiologi menarik ya, tapi bagi teman-teman komunikasi mungkin lebih banyak kepada perspektif eksperiensial. Jadi biasanya orang komunikasi lihat audiensnya kayak apa, kita men-settingnya kayak apa. Itu penting ya. Lalu pesan yang kita mainkan seperti apa. Jadi
Pesan itu menentukan audien. Kalau audiennya misalnya waktu saya jadi tim dengan teman-teman komunikasi misalnya ini pesannya audiennya siapa nih? Gaya pesan kita kayak apa? Kita mau setting gaya apa? Nah itu teman-teman arah perkembangan komunikasi politik. Nah saya berharap 3 hal ini bisa membantu teman-teman untuk bagaimana memahami perkembangan dari komunikasi politik. Begitu ya teman-teman. Lalu hal lain paling tidak ada 3 hal yang mendorong berkembangnya komunikasi politik ya. Yang paling menentukan sebenarnya berkembangnya komunikasi politik adalah tentang opini publik. Jadi kemampuan memobilisasi opini publik menentukan. Nah ini pengalaman Amerika menarik teman-teman. Mengapa kemudian Amerika itu ya semua warga negaranya itu wajib militer. Itu menarik. Wajib militer. Jadi dalam hal seperti ini ingin mengatakan bagaimana opini publik dimobilisasi kepada masyarakat sehingga mereka mau mendukung perang. Itu yang terjadi. Lalu yang kedua juga faktor pendorong komunikasi politik ini tentu terkait dengan kemampuan media, terutama pada masa misalnya perang-perang zaman dulu itu kemampuan televisi ya sebagai alat untuk mempengaruhi. Itu juga menarik terkait dengan pendorong munculnya perkembangan komunikasi politik. Yang ketiga yang mempengaruhi atau mendorong komunikasi politik adalah munculnya berbagai pendekatan. Misalnya orang kemudian mulai melihat pendekatan perilaku. Jadi tidak hanya bicara tentang retorika, tetapi juga ada pendekatan dengan behaviorisme, pendekatan imperialisme, jadi empirisme. Jadi empirisme itu kita lihat masyarakat seperti apa, kita mau setting dia seperti apa penting. Nah ini kemudian masuk pada kajian-kajian yang lebih besar dalam konteks komunikasi politik. Jadi komunikasi politik juga berhubungan dengan soal-soal psikologis dan biologi misalnya teman-teman. Ini banyak kajian-kajian ini teman-teman. Saya hanya memberikan pemahaman saja supaya kita tahu bagaimana faktor yang mendorong berkembangnya komunikasi politik. Misalnya seperti itu ya. Jadi paling tidak 3 faktor itu teman-teman. Nah itu penting untuk Anda pahami betul-betul. Jadi bagaimana memobilisasi opini publik melalui propaganda yang dilakukan misalnya pada masa Perang Dunia Kedua dan Dunia Pertama dan Kedua. Itu sampai mengatakan orang Amerika itu diwajibkan untuk yang namanya wajib militer. Itu menarik sekali teman-teman. Padahal kalau mau dibilang, waduh itu suatu pelecehan kalau kita bicara tentang HAM ya. Kan itu hak orang mau jadi atau tidak. Tapi ya itu kemampuan yang namanya propaganda dalam memobilisasi opini publik. Lalu kedua, keampuhan media termasuk media televisi pada waktu itu misalnya itu sangat menentukan bagaimana komunikasi politik menentukan dari upaya Amerika untuk memenangkan perang misalnya. Serta munculnya beberapa pemikiran atau pendekatan behaviorisme, empirisme, lalu juga pendekatan-pendekatan yang kemudian mengembangkan komunikasi politik tidak hanya pada sisi komunikasi politik semata, tapi juga soal-soal psikologis, soal-soal biologi. Jadi komunikasi politik juga ditentukan oleh biologi ya. Jadi biologi itu apa ya? Ada semacam hal-hal tertentu dari masyarakat yang kita harus lihat. Ya, kalau biologis itu biasanya kalau kami di tim sukses itu hanya perempuan dan laki-laki biasanya kami gunakan. Kalau mau komunikasi dengan perempuan seperti apa, dengan laki-laki seperti apa. Itu penting dalam kajian-kajian komunikasi politik, teman-teman. Itu yang kemudian mendorong komunikasi politik dia lari kiri kanan. Tidak hanya dalam perspektif ilmu politik dan komunikasi saja, tapi juga menyangkut kajian-kajian psikologis dan biologi. 3 faktor itu penting, teman-teman. Oke, saya kira itu. Lalu saya lihat beberapa bidang kajian dari komunikasi politik teman-teman. Jadi saya tadi bilang awalnya retorika. Kemudian kita pakai analisis propaganda. Kemudian kita lihat perubahan-perubahan sikap. Kemudian juga ada studi tentang pendapat publik. Ada perilaku pemilih. Ada hubungan antara pemerintah dengan media itu juga menarik. Ini sekarang kan menarik nih. Studi hubungan pemerintah dengan media ini menarik. Kadang-kadang media ini pendukung pemerintah atau media itu juga menarik teman-teman. Itu bidang-bidang kajian komunikasi politik. Lalu ada studi-studi tentang teknik kampanye. Nah ini umumnya seperti itu teman-teman. Tapi sekarang kan sudah tidak lagi melihat hanya sekedar itu. Maka muncul yang namanya tadi saya katakan ada kajian semiotik. Ada kajian diskurs. Jadi diskurs analisis ya. Jadi ada analisis wacana kritis. Ada culture study. Nah, komunikasi politik ini dia tidak bisa lepas dari pemahaman-pemahaman seperti itu. Jadi, Anda harus juga memahami studi-studi semiotik dalam kerangka komunikasi politik. Karena bermain simbol.
Anda juga harus mendiskusikan tentang diskurs, jadi analisis wacana ya. Jadi di politik tuh wacananya selalu berkembang. Lalu Anda juga harus belajar namanya culture study. Culture study itu yang Mas Sam berikan ya teman-teman ya. Jadi terutama komunikasi antar budaya ya, Mas Sam ya memberikan itu. Itu teman-teman. Nah, bidang kajian ini kemudian berkembang, lalu teman-teman bisa lihat intinya adalah kita bisa mempelajari apapun. Apakah kita lebih kepada studi perubahan pelaku atau kita mau diskurs analisis, silahkan. Jadi ini bidang kajian dari komunikasi politik. Tapi yang menarik sekarang teman-teman orang bicara tentang lebih spesifik pada komunikasi persuasif. Jadi para elit politik sekarang itu dengan menggunakan media itu sebenarnya dia hanya membangun apa yang disebut dengan komunikasi persuasif. Dia mampu mempengaruhi saja. Tapi yang lain juga kalau kita lihat juga bidang kajian yang lagi tren sekarang adalah political communication setting. Jadi bagaimana para elit politik itu memainkan komunikasi politik dengan melakukan sosialisasi, dengan melakukan komunikasi politik, membangun opini dan sebagainya itu dalam konteks political communication setting. Nah teman-teman biasanya masa-masa sekarang orang bicara dua hal ini, komunikasi persuasif dan politik komunikasi. Itu yang terkait dengan bidang kajian teman-teman. Nah tentang metode studi komunikasi politik teman-teman ada banyak sebenarnya, tentu ini lintas disiplin. Jadi kalau saya bicara metode-metode studi komunikasi yang lebih kepada kritis-kritis tentang retorika misalnya, maka kita akan lihat analisis isi atau konten analisis. Ini penting teman-teman. Jadi kalau orang ngomong propaganda misalnya dalam konteks tadi, minta maaf kalau saya bicara propaganda dalam konteks misalnya Habib Rizik, maka itu sebenarnya kita melakukan studi propaganda. Apa yang dipropagandakan itu merupakan analisis isi atau konten analisis. Bagaimana cara dia membangun itu? Misalnya dia katakan, kita akan melakukan revolusi mental. Itu kan kita akan lihat analisis isinya kayak apa, kontennya apa di balik itu sebenarnya. Nah itu salah satu metode studi. Yang lain juga metode-metode terkait dengan teknis eksperimental. Jadi biasanya orang juga perlu melakukan survei atau polling. Nah ini biasanya kalau penelitian-penelitian komunikasi politik itu biasanya sebelum pemilihan kepala daerah biasanya dilakukan polling-polling ya. Ini pendapat-pendapat ini seperti apa, siapa yang cenderung seperti apa, pesan apa yang disampaikan hingga calon pemilih akan memilih dia. Nah ini kan bermain dalam konteks yang namanya metode studi komunikasi politik. Itu biasanya metode survei, polling dan sebagainya. Lalu ada studi yang lain misalnya pendekatan yang lain. Nah, tapi biasanya teman-teman yang paling menarik adalah yang kita sering pakai adalah pendekatan yang berhubungan dengan agenda setting. Nah pendekatan ini saya pikir kita tren di komunikasi ya, bagaimana pendekatan agenda setting. Jadi di agenda setting itu kan mengasumsikan adanya hubungan positif antara penilai yang diberikan oleh media pada satu persoalan dengan perhatian yang diberikan oleh halayak. Ini menarik teman-teman. Jadi kalau agenda setting ini media men-settingkan sendiri, lalu harapannya kemana perhatiannya. Ini kadang-kadang kemudian terjadi miskomunikasi. Atau kadang-kadang terjadi hoax sekarang. Ini kan menarik dalam konsep pendekatan agenda setting. Bagaimana hoax itu terjadi itu karena tidak ada hubungan yang positif. Di satu sisi penilaian yang diberikan oleh media, di sisi yang lain perhatian yang diberikan oleh halayak itu tidak nyambung gitu ya. Perhatiannya ternyata seperti ini, pada yang dimaksud seperti ini. Nah ini menjadi soal teman-teman. Nah ini Maxwell ini yang kemudian mengembangkan misalnya agenda setting. Nah saya kira teman-teman secara teoretik teman-teman belajar tentang ini. Tapi yang paling penting di dalam agenda setting adalah yang paling menonjol adalah peran media massa. Yang selalu menonjolkan suatu ketokohan, isu tertentu. Jadi kalau kita lihat media massa, katakanlah kalau kita baca koran Kompas tuh headline menentukan. Itu adalah model atau pendekatan agenda setting. Memang agenda setting punya kelemahan ya teman-teman. Tapi yang paling penting agenda setting ini yang lagi tren dipakai saat ini. Sehingga kami berharap perkembangan ini nanti kita bisa diskusikan, silahkan. Saya memberi video ini teman-teman supaya teman-teman belajar terlebih dahulu. Sehingga apa yang saya berikan itu nanti saya tetap berikan PowerPoint-nya kepada teman-teman. Sehingga teman-teman bisa belajar dulu mandiri. Waktu kita kuliah, kita tidak usah banyak bicara, kita diskusi saja supaya lebih mendalam. Mungkin itu saja materi kedua yang saya berikan teman-teman.
Semoga bisa memberikan pengantar untuk diskusi kita. Kita tetap kuliah, kita tetap lewat kelas, tapi saya berharap materi ini saya berikan terlebih dahulu lah, karena waktu kita terbatas. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu pada pertemuan ketiga minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan kalau kita mau diskusi.